Oke. Wujudkan masa depan berharap bersama keluarga. Dampingi kehidupan meraih kesuksesan bersama finansialku.com. Jujur dan terpercaya, dalam setiap langkah melancarkan keuangan, wujudkan mimpimu. Your personal finance assistant, finansialku.com. Oke, baik. Selamat malam, sahabat finansialku. Apa kabarnya malam hari ini? Hai, Ko Ruby. Apa kabarnya? Hai. Udah live nih ya? Okay. Udah live ya, Indham ya? Wow. Wow, nggak kerasa nih, Ko. Kita ketemu lagi mengudara kita. Yes, thank you. Rista mau sapa dulu buat sahabat finansialku yang udah join pada malam hari ini. Thank you banget. Hari ini seperti biasa Rista nggak sendiri karena teman-teman udah lihat ada CEO-nya Ren Property, siapa lagi kalau bukan Ko Ruby Herman, yang kalau teman-teman ngikutin dari awal ini sampai sekarang mau berakhir di bulan Juni juga gitu ya. Ko Ruby udah bolak-balik naik live gitu ya. Oke, dan Ko Ruby juga selain CEO Ren Property, beliau juga adalah salah satu YouTuber ya, bukan salah satu, YouTuber nomor 1 ngomongin properti versi finansialku.com. Yeay. Oke, Ko, kabarnya malam hari ini gimana, Ko? Mantap, sehat selalu. Thank you. Apa kabar Rista juga nih? Oke, aku alhamdulillah sehat kok. Dan malam hari ini kita senada lagi warnanya abu-abu ya, Ko Ruby ya. Kemarin kita nggak janjian ya. Nggak janjian. Ya, ini duo R akan naik lagi. Oke, buat sahabat finansialku kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sharing bareng Ko Ruby. Kita akan membahas tentang bagaimana sih cara keluarga muda memilih hunian idaman. Nah, berhubung di sini ada pakarnya, teman-teman monggo aja buruan gitu ya. Komen di kolom komentar, nanti kita akan jawab juga pertanyaan-pertanyaannya gitu ya, Ko Ruby ya. Yes, benar sekali. Oke. Seru banget loh kita kalau ngomongin tentang yang namanya pengen punya rumah gitu ya. Pengen sapa dulu buat sahabat finansialku yang ada di Facebook nih kok. Yes, halo sahabat finansialku dimanapun Anda berada. Semoga malam hari ini dalam keadaan yang sehat dan terima kasih sudah ikutan di Finansialku Live. Ya, kita bahas tentang properti. Oke, baik. Slogannya keren, muda, punya properti. Muda, keren, punya properti. Yes. Muda, keren, punya properti. Nah, teman-teman, karena topiknya malam hari ini gimana sih kita memiliki hunian gitu ya. Krista langsung tanya aja dengan Ko Ruby karena nggak mau buang-buang waktu karena ini buat teman-teman semua yang udah nungguin tanggal 25 ada Ko Ruby nih gitu ya. Oke, Ko, ketika berkeluarga, kenapa sih gitu ya hunian itu menjadi hal yang utama gitu? Yes, realitanya seperti ini, Riz. Ketika memulai sebuah keluarga ya, membangun sebuah keluarga ya, ya pastikan ini kan butuh tempat tinggal dan ini menjadi kebutuhan
pokok gitu, kebutuhan pokok. Nah, pasti ya realitanya banyak opsi. Opsi pertama tinggal di rumah orang tua. Oke. Opsi kedua di rumah mertua. Orang tua di rumah mertua. Oke. Iya kan? Atau opsi ketiga, ya kan? Nah, ini tinggal sendiri. Nah, tinggal sendiri pun ada pilihan lagi nih. Mm-mm. Bisa ngekos, Oke. ya, ngontrak, Kos, ngontrak, ya atau ya beli beli sendiri gitu kan ya. beli Atau sendiri. beli gitu kan. Atau beli sendiri gitu kan ya. Oke. Nah, itu realita pilihan yang ada gitu kan ya. Kalau tinggal rumah orang tua dan mertua, ya pastilah namanya tinggal di tempat ya orang tua pasti ada kebijakan-kebijakan ya, ada rasa nggak enakan ya. Betul. Ya kadang apalagi ini mungkin kalau anak sendiri sih aman ya, tapi kalau mungkin sama orang tua menantu, waduh, bangun kesiangan nggak enak, Betul. ya kan? Tidur lebih cepat juga nggak enak. Yes. Setuju. Mau makan nggak nyapa nggak enak, beli Setuju. makanan sedikit salah, beli makanan banyak jadi ini realita kan, Iya. Setuju tuh Kos. realita yang ada, ya Betul. kan, ya kan bersih kadang kalau nggak bersih salah, terlalu detail kadang salah, Betul. jadi ini realita yang terjadi gitu, realita yang terjadi. Sama lah rumah mertua, rumah orang tua dan juga rumah mertua ya pasti punya term and condition ya. Yes. Ya kan mau pulang malam kemalaman ya ditungguin gitu ya. Ya. Ini realita yang terjadi gitu. Jadi nanti bisa ada gesekan-gesekan gitu yang terjadi ketika itu. Harusnya kan ketika membangun sebuah keluarga ya lebih saya menyarankan ya lebih baik tinggal sendiri gitu ya, tinggal sendiri. Ya kan mau ya tadi pulang malam ya suami istri nggak masalah, ya kan makan apa adanya nggak masalah, ya kan? Dan lain-lain gitu kan ya. Nah dan realitanya saya banyak menghadapi gitu pasangan-pasangan muda yang punya income gitu loh, tapi sulit untuk manage keuangan sih. Iya betul kok. Sulit untuk manage keuangan dan juga ada lagi gitu pengalaman di masa lalu yang mungkin punya cicilan, kadang kartu kredit atau mungkin cicilan mungkin barang-barang yang mungkin lupa dilunasi, lupa dilunasi. Ya, jadi kan ada namanya tercatat gitu ya, punya hutang. Kalau misalnya saya punya pengalaman ini menjumpai ya ada pasangan-pasangan muda yang karena hal tersebut udah gitu nggak rela untuk bayar. Ini realistis nggak rela nih untuk bayar. Padahal cuma utang 2 juta gitu ya. Nggak rela bayar karena ya dia beli barangnya hilang. Barangnya hilang dia nggak tanggung jawab. Gitu kan ya. Oke. Kan barangnya hilang gitu kan. Tapi tetap harus bayar kan. Namanya cicilan ya kan. Nah, kadang nggak tanggung jawab. Nah, ketika mau memutuskan untuk beli rumah, tercatat tuh ada utang dan harus dibereskan. Oke. Jadi walaupun sebenarnya gini, gaji UMR ya sebenarnya bisa beli properti. Gaji Asal tahu UMR juga caranya. bisa ya kok ya? Gaji UMR juga bisa gitu. Dan saya menjumpai pasangan ini, akhirnya saya ngobrol dengan mereka berdua gitu. Ya kan? Ini realitas saat BI checking muncul nih. Ya muncul ada call 2 gitu kan ya. Soal ya itu ya ada tagihan ya karena nggak dibayar gitu kan. Nah, ini harus diberesin saya bilang. Harus diberesin. Nah, lalu harus bisa manage keuangan supaya apa? Supaya bisa kebeli rumah. Walaupun rumahnya yang sesuai dengan kemampuan, Nis. Karena saat ini mereka itu adalah ngontrak di rumah petak gitu kan ya. Kontrak, ya kan, so harga sekian gitu kan ya. Nah, saya bilang ngontrak harga 700.000 Riz, gitu ya. Saya buka mindsetnya. Kalau beli rumah, ya cuma 1 juta cicilannya, 1 juta, 750.000 Riz. Sebulan ya kok ya? Cicilan sebulan ya, 1.050.000 ini adalah rumah subsidi ya, rumah subsidi gitu ya. Nah, dia ngontrak 750.000 ya
cuman beda sedikit doang, Riz. Ya, yaitu 300.000 doang bedanya kan. Mm. Cuma beda 300.000 udah jadi bisa milik sendiri. Kalau cuma kontrak terus, uangnya habis tiap Iya. bulan kontrak, tiap bulan habis. Mm. Nah, lalu saya buka gitu loh. Oh ini loh, cuma beda 300.000 doang. Saya tanya, kamu bisa nggak? Karena gini, untuk bayar kontrakan itu bulanan, itu pasti disisihkan dong. Itu garis. Ya, betul. Saya cuma buka pikirannya, bisa nggak kamu nambah uang sedikit aja 300.000, tapi ini jadi milik. Yang kamu cicil, jadi milik. Nah, ketika pikirannya dibuka, oh iya ya benar juga ya. Cuma beda 300.000 bisa jadi milik gitu. Nah, terus iya Pak, tapi kan ada DP-nya gini segala macam. Nah, lalu saya pelan-pelan saya bukain lagi gitu. Oke, kalau belum sanggup, kita belajar dulu. Saya tanya, ya kan saya tanya Riz. Oke, pendapatannya berapa fixnya gitu kan? Ada cicilan apa aja? Habis ada cicilan saya tanya juga Riz. Punya dana darurat gak? Punya asuransi gak? Nah sebenarnya sedikit finansial yang nanya ini. Jadi ini udah banyak juga yang kayak gitu ya Kok ya. Jadi sebelumnya Koko juga tanya gitu ya. Iya, karena nanya mau beli properti saya mesti tanya dulu gitu kan. Tapi saya bukain sih. Kadang gini, kalau ketika belum siap ya jangan dipaksakan. Tapi kita buka dulu pola pikirnya. Ketika mereka bisa sadar, cuma beda sedikit doang ya, cuma beda 300.000. Ya, tapi kalau dalam jangka waktu yang kita terus jangan sampai ngontrak terus aja kan. Ya, ini satu kasus yang realitanya banyak terjadi di masyarakat. Ya, setuju Ristako. Karena memang banyak juga nih kok kalau misalnya live selalu Rista bilang-bilang ya, ulang-ulang terus. Berapa minggu yang lalu juga datang klien ke kita gitu ya, bahwa tadi kok udah usia misalnya 45, 50, tapi at the end belum punya rumah gitu kok. Dan ini sebenarnya ternyata masih banyak juga loh gitu ya. Jadi memang buat teman-teman yang join pada malam hari ini, yuk perhatiin baik-baik deh apa yang di-sharing sama Korubi. Korubi sering banget sharing di mana-mana tentang yuk muda keren punya properti. Kenapa? Jangan sampai yang tadi betul ya kok ya di usia 45, 50 akhirnya nggak punya rumah. Tadi ada pilihannya, mau di rumah orang tua, mau di rumah mertua atau di rumah sendiri. Di rumah sendiri itu kamu bisa ngekos, kamu bisa ngontrak atau kamu beli sendiri. Nah, dari ketiga pilihan ini tadi kalau kita ngomongin satu-satu, itu ada plus dan minusnya ya kok ya gitu. Tapi lebih enak lagi kalau kita punya sendiri. Betul nggak sih kok? Betul sekali. Betul. Nggak ada rasa yang tertekan. Kalau tinggal di rumah orang tua, ya tinggal di rumah orang tua, ya kan pasti pasangan kita yang tertekan. Gitu. Anak sih nggak ditekan, ya kan? Menantu yang ditekan, gitu kan ya. Tertekannya menantu, ya kan. Ya kalau tinggal di rumah mertua, ya kan. Misalnya saya yang numpang ke rumah mertua, saya yang tertekan. Anak sih mungkin nggak tertekan. Ya kan begitu, contohnya seperti itu. Kita ya batinnya yang tersiksa gitu ya kok ya gitu. Nah jadi tadi kalau misalnya Rista tadi nyimak Koko bilang tadi dengan gaji UMR juga tadi bisa contoh kasusnya tadi ada yang ngontrak dengan 700.000 setelah Koko buka mindsetnya ditambah hanya dengan 350.000 aja sudah bisa memiliki hunian gitu ya kok ya. Yes. Nah tinggal step by stepnya. Jadi gini, kadang orang ini menurut saya kalau mereka nggak sadar mereka tinggal di zona nyaman. Misalnya kontrak, udahlah nyaman nih dari gaji ya segini kan untuk kontrak. Nah karena mereka terus di zona nyaman, akhirnya bablas tuh sampai umur 45, 50 masih kontrak. This is happen. Ini terjadi. Nah saya membuka pola pikir buat anak-anak muda ya yang sebenarnya bisa beli dan tinggal nambah dikit bisa beli gitu, tapi ada step by stepnya gitu. Jadi nggak harus langsung besok beli properti, kita harus siapin dulu kan. Ya kan kadang ada namanya down payment, ya kan kadang kita juga mesti tahu ya kan BI checking kita gimana gitu kan. Kadang kita nggak sengaja kepleset dalam menggunakan kartu kredit biasanya gitu ya kok ya. Realita gitu. Jadi pertama ya yang harus kita lakukan bahwa kita harus tahu dulu, kita harus hitung-hitungan dulu aja dulu.
ya kan. Kalau yang lagi ya ngontrak gitu kan ya, atau mungkin kos sendiri juga sekarang mahal kan itu Riz ya. Kos sendiri juga sekarang juga lumayan tinggi juga dan makin meningkat juga ya. Ya dan jadi dihitung-hitung aja teman-teman. Gitu. Teman-teman sudah cukup puas kah dengan mungkin kontrak gitu yang bayar tapi nggak ada peningkatan value, artinya kalau kita beli rumah harga rumah kan makin naik ya, harga rumah makin naik dan kita juga bisa mendapatkan capital gain gitu. Walaupun kita tinggalin di situ ya. Nah seperti itu guys, jadi pelan-pelan ya kita harus menyisihkan ngumpulin dulu down payment gitu, atau mungkin ada biaya darurat dulu gitu kan, supaya bangun fondasi kan guys. Ini diajarin juga di finansialku.com ya kan. BPJS ada nggak gitu, kalau gini kelas ya kan harus ada namanya insurance atau asuransi ada nggak gitu kan. Nah itu harus ini dulu kan. Nah lalu gimana ngumpulin DP gitu kan. DP-nya kalau misalnya rumah subsidi ya 5% gitu kan. DP-nya 5% kalau tadi di rumah subsidi gitu ya kok ya. Iya, untuk rumah pertama ya rata-rata luas bangunannya di bawah 70 meter rata-rata mulai dari 5%. Bahkan ada juga beberapa yang bisa memberikan DP 0%. Oh iya? Mungkin ada promo tertentu, bisa dicek lah. Biasa lagi pameran gitu ada, ya kan. Ada subsidi DP gitu kan. Seperti itu bentuknya. Ya, jadi teman-teman bisa pelan-pelan untuk hunting. Tapi yang pasti sadar dengan pentingnya punya rumah, ya kan. Karena gini, ketika masih berdua atau suami istri, itu tanggungannya belum begitu besar. Iya, tapi ketika nanti punya anak, gitu, wah itu tambah lagi. Tambah banyak. Tambah beban lagi. Bisa, ya itu jadi bisa bablas, nggak pernah beli tuh. Nggak bisa beli. Jadi sebenarnya itu tadi spare tadi gitu kan ya, antara nyewa sama beli, cicilannya rumah subsidi gitu ya. Nah kita bisa namanya gimana kita bisa antara mengetatkan pengeluaran opsinya kan, atau meningkatkan penghasilan. Oke, mengetatkan pengeluaran atau meningkatkan penghasilan. Hanya 2 cara itu aja ya kok? Atau 3 di mix dua-duanya. Dua-duanya di mix dua-duanya. Diketahui sama jadi marginnya ya ada hal yang kita bisa tabung gitu kan ya, atau ada alokasi untuk itu gitu ya. Nah gimana caranya ngetatin pengeluaran ya, mungkin teman-teman yang bisa cari tahu sendiri ya, karena kisi beda-beda kan. Mungkin ya dari sisi makan, dari sisi menunda kesenangan, dari sisi mungkin yang biasanya ada jajan dikurangi jajannya, ditahan gitu ya. Itu sih, ini yang kayak kita terjadi gitu kan. Nah, atau ya gimana penghasilannya ditambahin, ya mungkin kerja ekstra. Masih muda, jangan takut untuk kerja ekstra. Ya, kerja ekstra ini maksudnya gini loh, mungkin di kantor ya ada lembur, ya kan. Nah, jangan ragu untuk ambil lembur untuk bekerja. Ya kan, ada peluang-peluang di kantor yang bicara untuk upgrade skill gitu kan. Jangan takut untuk ambil tanggung jawab itu. Karena banyak orang punya mindsetnya, gue gaji segini kan sama aja. Kerja lebih sama kerja dikit sama aja gitu kan. Mindsetnya seperti itu. Ingat. Pimpinan itu akan melihat siapa yang perform, siapa yang kontribusi, itu akan ditandai gitu kan. Oh ini orang hebat. Ya, ini orang layak untuk dikasih kesempatan. Nah, mindsetnya juga teman-teman jangan terlalu hitung-hitungan dalam kenapa? Karena saat Anda bekerja gitu, ya ketika Anda melakukan yang terbaik, seakan-akan Anda ini kayak punya perusahaan sendiri gitu. Kayak ini perusahaan Anda sendiri. Anda lakukan yang terbaik, ya mungkin dari sisi efisiensi, dalam sisi produktivitas, ya dalam sisi performance gitu ya. Percayalah, income Anda atau karir Anda akan pelan-pelan akan naik. Kalau bicara soal karyawan ya, Riz ya. Ya, jadi ketika Anda bekerja, ya, tadi kan bisa gimana sih cara meningkatkan
performance gitu. Sekarang saya juga pernah mengalami, Riz. Saya juga pernah namanya jadi karyawan gitu. Ya, Nah, sama aku juga karyawan kok gitu. Ini nah, curhat kita. curhat ya. Yes, waktu aku jadi karyawan ya, aku disuruh apa aja di pekerjaan ya. Yes, yes dulu. Yes, oke. Oke. Yes, yes dulu. Yes. Nah, kok nggak, Riz? Dalam waktu 3 bulan aku langsung naik pangkat. Wow. Disuruh apa? Yes. Nah, itu teman lembur. Yes. Disuruh apa? Yes. Nah, ketika naik pangkat, ketika naik karirnya, otomatis gaji dinaikin, bonus dinaikin, tunjangan dinaikin, semuanya naik. Dan akhirnya levelnya lebih naik, ya kan? Nah, kita bisa dapat tanggung jawab lebih lagi. Oke. Beda sama yang, padahal aku ada sama-sama masuk, sama-sama kerja gitu ya, sama rekan juga gitu ya. Yang satu, ya kan, belum tenggo aja udah siap-siap pulang. Ada Sebelum juga sih. tenggo udah siap-siap pulang gitu. Percayalah ya, bos walaupun nggak lihat, tapi dia punya sense. Bos walaupun nggak lihat, dia punya sense, dia punya CCTV, dia punya orang-orang yang mantau. Percayalah gitu. Ya. Nah, ini bukannya nyindir ya, tapi ini realita apa yang saya alami gitu, ya kan. Ketika saya nggak terlalu hitung-hitungan ya dalam bekerja, saya diberikan kesempatan akhirnya bisa go to the next level. Saya bisa banyak belajar hal-hal yang mungkin itu dianggapnya susah, tapi saya belajari gitu kan. Jadi problem solver juga, gimana bisa memecahkan masalah gitu. Yes. Nah, itulah ketika kita banyak bermanfaat, nah kita pun diberikan rezeki gitu. Oke, jadi itu adalah kiat-kiat dari Koruby. Bagaimana sih saat ini Koruby dengan segala macam bisnisnya ini memulai juga dari seorang karyawan gitu ya. Jadi ketika disuruh itu yes aja dulu gitu ya, jangan nanti aja mikirnya keluh kesahnya nanti. Karena itu tadi salah satu cara untuk kita untuk menambah income juga tadi ya Koruby ya. Oke, kok ini ada pertanyaan lagi kan tadi kau bilang kan bahwa rumah itu penting banget buat keluarga muda gitu ya. Karena dari sana kita bisa belajar untuk saling mengerti satu sama lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kok, gimana sih caranya biar keluarga muda ini bisa memilih hunian idamannya? Sudah pasti nih kok ya, kalau keluarga muda itu satu, biasanya ketika menikah ya modalnya juga segitu-segitu aja gitu kan. Belum banyak juga penghasilannya, belum besar gitu. Atau yang kedua, income-nya sih ada, cuman tadi bener kata Kak Ruby tadi, dulu terpeleset dengan hutang piutang gitu ya. Nah gimana nih kok, ada nggak sih kiat khusus dengan pendapatan yang masih di bawah UMR ataupun standar UMR, kemudian baru memulai kehidupan, gimana sih caranya untuk memotivasi biar antar pasangan ini, yuk kita sama-sama untuk punya rumah gitu ya, atau tips nggak sih bisa ada rumah mana nih yang harus kita pilih gitu Kak? Yes, benar sekali Ustaz. Nah, untuk bagaimana caranya, pertama harus keterbukaan. Suami istri ya saling keterbukaan, ya saling terbuka lah, income kamu berapa, income saya berapa. Ya, nah jangan punya prinsip uangku adalah uangku, uangmu adalah uangku. Ini dari ibu-ibu kayaknya sih kok. Gitu ya. Nih, saya bukannya nyindir, tapi kalau ada ibu-ibu yang jago manage uang, tapi kalau ibu-ibunya, sorry to say ya, agak kurang untuk manage uang, kurang bisa untuk manage uang. Artinya, ketika ada orang jualan panci, dia beli panci. Ketika ada orang jualan alat jemuran, dia beli jemuran. Ketika ada orang jualan makanan, dia beli makanan. Jadi uangnya kan habis. Nah itu sih. Sekali lagi saya nggak mau mencampuri sih urusan uang di keluarga, tapi ya harus ada kebersamaan, keterbukaan, dan harus ada planning. Gitu. Karena saya melayani juga, maksudnya saya sering nanganin gitu loh. Salah-salahan tuh, bentar. Ya, banyaknya kayak gitu tuh kok gitu. Ini sih, akhirnya ribut dan rata-rata masalah uang itu yang akhirnya jadi ya gitu loh. Oh, betul. Ya gitu loh. Udah kayak jalan tol yang tinggal beda gitu ya. Iya, salah-salahan. Jadi pulang, iya mau duit ini nggak ada gitu. Ya, jadi sebenarnya ya sebelum terlambat, ya kan. Sebelum terlambat, ya masih ada kesempatan.
Nah, harus disepakati, kesepakatan, mesti ada kesepakatan. Oke, dengan misalnya berdua ini nih sadar gitu, pentingnya punya rumah, penting nih, sepakat nih ya, mau ya. Nah, kita keterbukaan, kamu gaji berapa sih? Kita mau nggak kita bisa bisa nabung berapa gitu, bisa nabung berapa, terus ada budget untuk pengeluaran berapa. Jadi mesti dicacah nih, mesti dicacah, bisa ya. Jadi memiliki rumah impian itu bagus, tapi kita harus sesuaikan sama realita kenyataan dengan pendapatan kita. Karena gini, kalau semua tanya rumah impian, pasti anggapannya istana, Ya, 1000 meter, betul. ya kan? Betul, Ada betul. kolam renang, Mm-mm. ada jacuzzinya, ada taman. Kalau bicara rumah impian ya, Betul, tapi betul. pendapatannya berapa nih? Masih UMR. Oke, Agak punya susah impian seperti nih itu, gitu ya kok. ya, it's okay gitu punya impian. Tapi mending kita turunin dulu, ya, turunin dulu. Ya, kita gini, kalau kita nunda, oh tenang nanti saya akan beli gitu. Gitu. Tapi kita harus mengukur kemampuan, Oke, ngukur kemampuan ya. kemampuan, gitu. Ukur kemampuan. Ya, bukan berarti nggak bisa beli, ya. Tapi kalau terlalu jauh impiannya dan kita juga ya kita dengan realita gitu. Jadi ngarepinnya tunggu dapat rezeki nomplok gitu. Ngarepinnya selalu gitu kan. Tapi ya realitanya kan agak sulit gitu kan. Realitanya kan nggak sulit. Kita bukan di sinetron. Yes. Aku sampai nulis ya, bukan sinetron kita gitu ya. Oke, benar. Iya, karena gitu, Riz. Karena ingat loh, Riz, banyak kan kita terpengaruh oleh sinetron. Oh, tiba-tiba, ujuk-ujuk dapat apa gitu. Ya maksudnya gini loh, kita misalnya kerja, ya kita harus tahu, oh peningkatannya sekian, harus ada prediksi kan. Ya kan? Betul. Nah, untuk kalau mau beli rumah 1000 meter itu berapa duit gitu, harus dihitung. Kalau semeter 10 juta udah berapa, 10 miliar gitu. Nyampe nggak gitu kan. Nah, jadi lebih baik apa, diturunin dulu lah. Kita yang mungkin yang 72 meter dulu gitu ya. Ya, step by step gitu, step by step. Step by step. Sorry, aku jadi inget nih, ada klien aku yang ngechat juga ke aku gini, Karista gimana sih caranya aku punya income 3 juta gitu ya, dalam waktu 2 tahun aku pengen punya apartemen 2M kok. Nah, aku tuh langsung, aku bingung harus jawab apa ini kok. Begitu kok tadi aku langsung ingat gitu ya. Ada yang chat di aku gitu bilangnya gini, aku punya income 3 juta, aku pengen 2 tahun ke depan aku pengen punya 2M gitu apartemen. Aku harus jawab seperti apa nih kok kalau seperti ini. Nah, tadi kayaknya udah dijawab sama Koko gitu ya. Impian itu boleh aja pengen punya rumah ini, rumah itu gitu ya. Tapi ingat please, kita bukan di sinetron gitu kuncinya tadi. Iya. Yes, kita bukan di sinetron ya. Nah, jadi kita harus cocokin juga dengan kemampuan kita itu. Karena gini, kalau kita punya impian tapi kita nggak pernah take action dan agak jomplangnya agak jauh, especially di rumah ini, karena rumah ini penting sekali ya. Kalau kita punya impian yang terlalu tinggi ya, dan dengan realitas pekerjaan kita gitu, jadi kita nggak pernah mencapai dan harga rumahnya naik terus, akhirnya sampai tahu-tahu ingat ada waktu juga yang terbatas, ingat itu. Oke. Gitu loh. Realitanya banyak orang yang punya impian dan impiannya banyak yang nggak tercapai. Banyak sekali gitu. Jadi maksud saya gini loh, kenapa nggak mulai dari sesuatu yang ada di tangan dulu? Itu kuncinya ya. Mulai sesuatu. Ya sekarang gini, Riz. Siapa yang nggak punya impian dapat gaji kerja yang kalau bisa di pusat kota, dapat fasilitas mobil, dapat fasilitas rumah. Siapa yang nggak punya impian seperti itu? Saya tanya. Nggak ada, semuanya mau. Semua mau impian, iya kan? Semua punya impian seperti itu kan? Ya. Tapi aku kalau sendiri mau dia mau, iya, Risa sendiri mau. Tapi kan realitanya kita harus lihat kemampuan kita bagaimana. Oh, iya kan? Apa yang ada, peluang yang ada seperti apa gitu kan ya? Kalau kita nggak kalau kita nyari aja sesuai impian terus tapi nggak pernah dapat, gimana yang terjadi, Riz? Biaya jalan terus, nggak ada income bulanan, waktu jalan terus, ya kan? Akhirnya kita stres sendiri ya, Riz? Yes, betul. Rumah nggak dapat, stres iya. Yes, jadi gitu. Ya,
kerja aja mau kerja impian, ya, iya kan? Tapi kita harus lihat juga gitu. Harus ada timeline, deadline, ya kan? Iya kan? Kalau kira-kira belum mampu, ya sudah kita kerjakan apa yang di tangan dulu. Ya, kayak kita cari kerja. Kalau kita belum mencapai nih kerjaan impian kita, ya udah kita lihat apa sih yang ada peluang yang ada saat ini apa, opsinya apa yang bisa, ya guys, opsinya apa nih? Nah, tinggal kita bandingin opsinya itu. Pekerjaan ya, Chris ya. Ya, betul. Ini contoh pekerjaan. Akhirnya, oh dari opsi pekerjaan ini yang the best ini nih. Ya udah kita bekerja sesuai yang the best menurut kita dari opsi yang ada, yang bisa. Ya, karena impian itu kadang tinggi banget gitu kan, tinggi banget. Ya, Iya kan? betul. Nah, tapi kita mesti lihat realita juga. Jadi itu dia, jangan terjebak sama namanya gimana ya? Chase the dream gitu loh, atau ekspektasi Ekspektasi yang realita. terlalu tinggi gitu ya. Iya, ekspektasi realita gitu. Gitu sih. Ya, jadi itulah, jangan terjebak sama itu. Sama dalam punya properti juga, jangan terjebak sama itu juga. Oke. Ya, jadi gini, Oke. sebenarnya nggak apa-apa punya mimpi. Misalnya, oh nanti nih, ya kan. Tapi sekarang beli dulu yang sesuai kemampuan. Kalau kemampuannya masih rumah subsidi, ya jangan gengsi di rumah subsidi. Gitu loh. Ya kan, kayak tadi, gaji 3 juta. Ya kan, mau beli apartemen 2M. Cicilannya aja, ya itu sebulan, kalau 2M itu 20 juta. Berapa itu ya gitu. 20 juta nih cicilannya. Iya, betul. Kalau cicilan 20 juta, you harus punya income minimal 50 juta. Minimal. Minimal ya, minimal. Kalau standar yang nyaman sih 60 juta gitu kan. Ya, Kan sepertiganya kurang ya. lebih 30%-nya gitu Iya. ya. Ya, tapi karena udah di atas itu kan ya 50 juta. Terus juga lihat cicilannya cicilan lain-lainnya gitu kan. Jadi bisa nggak nih 3 juta ke 50 juta ke 60 juta bisa nggak nih dalam waktu 2 tahun gitu. Oke. Mau naik berapa kali lipat gitu. Ya kan kita mesti ukur juga sih. Ukur juga gitu. Gitu. Oke, jadi kalau tadi pertanyaan adalah bagaimana cara keluarga muda memiliki hunian idaman, tadi satu Korubi adalah pesannya satu buat teman-teman semua, yuk ngomong dulu sama pasangan, harus ada keterbukaan dulu. Nanti kita mau tinggalnya kemana nih, kemudian kira-kira cukup nggak biayanya gitu ya. Kemudian tadi kalau mau punya impian, siapa sih yang nggak kepengen punya impian rumah mewah, kemudian ada jacuzzinya, kemudian ada kolam renangnya gitu ya, paling nggak punya 2 lantai gitu. Nah itu impian semua orang. Boleh-boleh aja, tapi balik lagi sesuai dengan kemampuan ya kok gitu. Kalau saat ini bisa membeli yang rumah subsidi, ya mau ngapain harus gengsi gitu ya. Toh pada saat kita susah gengsi nggak nolong gitu ya kok ya. Nggak nolong. Nggak nolong gitu. Ya kalau teman-teman tadi penasaran banget, lihat aja deh coba YouTube-nya Korubi, kemudian Instagram-nya gitu ya, Facebook-nya. Beliau ini sering banget untuk sharing tentang bagaimana sih mengkampanyekan yuk kita muda, keren, dan punya properti. Kenapa? Karena semua juga kita berawal dari pengalaman gitu ya kok. Contoh banyak banget yang sampai usia 45, 50, kemudian 55 masih tinggal tadi sama orang tua, sama mertua, atau tinggal di rumah sendiri alias ngontrak ataupun tadi sewa gitu ya. Nah, gimana tadi kita cara punya impian punya rumah sendiri gitu. Impian itu bisa terwujud asal tadi kerja keras. Apa tadi kok perketat pengeluaran gitu ya, nambah income-nya gitu. Aku tuh banyak belajar loh dari Korubi sebenarnya gitu ya. Oke, buat sahabat finansialku yang mau bertanya dengan Korubi, monggo silakan karena waktu kita memang ada 30 menit ke depan lagi. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, mumpung ada pakarnya properti gitu ya, silakan aja. Hai Haris dari Jakarta, thank you udah join. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman yang pengen tanya, monggo silakan mumpung ada Korubi nih pakarnya. Dan beliau juga kalau misalnya dilihat tuh hampir setiap hari live di mana-mana gitu ya. Nyanyi iya gitu ya, public speaking iya. Terus edukasi para marketing bagaimana cara jualan iya juga. Aku tuh bingung ini semua market kayaknya diambil gitu ya. Ya, jadi model iklan juga gitu. Nah itu tadi kalau kita sadar dengan kemampuan dan bakat, akhirnya semesta itu mendukung dan akhirnya kebuka semua ya kok jalan pekerjaan ya gitu. Yes, sebenarnya gitu loh. Dulu saya punya impian gitu. Dulu ya ini buka-bukaan ya, jangan bilang siapa-siapa ya sobat.
Yes, dulu waktu saya muda saya punya cita-cita gitu, pengen jadi selebriti gitu loh. Gitu loh, Riz. Hmm. Ya kan. Tapi kan ya realitanya ya saya menyadari saya ya belum mampu lah waktu mungkin 15 tahun yang lalu gitu. Belum mampu lah. Nggak punya kapasitas gitu loh, Riz. Nggak punya kapasitas untuk itu. Ya udah, saya jalanin apa yang ada aja gitu kan. Jalanin apa yang ada. Ya kan waktu itu kerja jadi sales, ya udah lakukan apa yang ada gitu. Emang punya passion, tapi kalau memang belum waktunya ya udah. Punya impian tapi belum waktunya ya sudah, jalani dulu apa yang ada sedia gitu. Ya, jadi sales ya belajar jualan yang dengan baik gitu. Gimana cara meningkatkan jualan, gimana cara-cara untuk membangun tim gitu. Karena begitu tadi kan 3 bulan saya naik level punya tim gitu, meningkatkan kapasitas gitu. Ya dan lain-lain gitu. Tapi ya itu saya nggak pernah nguburin impian saya gitu. Kayak misalnya untuk eksis gitu segala macam, tapi malah saya pakai gitu, saya pelajari namanya gimana personal branding, nah gimana mengedukasi orang jadi memberikan manfaat. Jadi saya arahkan gimana saya bisa dengan personal branding dengan banyak dikenal oleh orang, tapi menambahkan manfaat dan juga iya bisa membantu banyak orang gitu. Jadi balance gitu loh. Kayak nyanyi hobi, tapi I'm not a great singer gitu. Nyanyi adalah hobi. Dan semua berawal dari hobi, akhirnya semua jadi peluang bisnis ya, Ko Robi ya, gitu ya. Ini model iklan juga loh, bentar lagi ya kalau aku lihat gitu ya. Udah mulai banyak endorsean masuk nih. Oke, buat teman finansialku, Mas, kok ini ada pertanyaan lagi. Kan ini zaman sekarang ini kan harga rumah tahu lah kok sendiri ya gitu ya, harganya udah lumayan nih yang namanya properti. Bahkan kadang-kadang orang berpikir bahwa aduh kayaknya aku nggak mungkin deh punya yang namanya properti atau lagi rumah gitu ya, rumah hunian gitu. Nah gimana sih kok masih ada nggak sih harga-harga rumah yang sangat terjangkau dengan misalnya contoh let's say punya income di bawah UMR atau di UMR deh rata-rata gitu kok? Iya. Masih ada dong. Tapi gini loh. Masih ada ya? Iya, masih ada. Percaya nggak, Riz? Dari 20 tahun yang lalu nih, Riz. Dari 20 tahun yang lalu, ya persisnya 18 tahun lah, karena saya memulai kerja di properti ini tahun 2002, which is 18 tahun yang lalu. Semua orang yang mau beli properti selalu bilangnya mahal. Iya, setuju. Semua orang, ya. Betul. Tapi kalau nggak take action, ya, kalau kita udah seatur nih gimana kita bisa take action yang sesuai dengan kemampuan. Ingat, sesuai dengan kemampuan, bukan dengan keinginan. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang ada di tangan. Nah, itu yang bisa lama-lama grow. Lama-lama grow. Ya, saya kerja mulai 2002, dalam 3 tahun saya bisa beli properti. 3 tahun. Karena apa? Karena saya bisa manage keuangan. Saya karena kan waktu itu saya kerjanya sebagai sales ya. Sales, terus naik supervisor, ada gaji, ya, ada overriding, bisa jualan juga. Saya manage keuangannya. Ya, dapat 100% income, ya. Saya malahan sekitar 60% saya tabung, 40% saya pakai buat kebutuhan. 60% saya tabung. Gitu. Jadi waktu umur 3 tahun dari itu saya bisa beli propertinya cash. Cash. Tapi harganya ya sesuai waktu itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan. Waktu saya beli masih harganya 200 jutaan ya waktu itu ya 2005. Nah itu pun udah saya anggapannya mahal. Tapi kalau lihat zaman sekarang dari yang 200 itu sekarang harganya mungkin sekitar 800. Jadi kenaikannya berkali lipat gitu kan. Tapi itu contoh yang saya alami. Gitu. Nah realitanya buat teman-teman yang mungkin gajinya UMR kan mungkin belum bisa beli cash karena mungkin beda kerjaan dan lain-lain. Tapi teman-teman bisa ngatur keuangan lewat pembayarannya secara KPR, kredit pemilikan rumah, ya kan? Nah, itu tapi kan KPR itu lama banget sih kok. Yes, ya kalau teman-teman mungkin mau cepet, ya kalau mau cepet ya, jadi ya kita harus cari perbankan yang misalnya kita ada rezeki lebih kita bisa bayar supaya apa mempercepat kan. Ya atau teman-teman mungkin cari pekerjaannya yang variable income. Variable income di dunia sales people. Jika jualan
jualan produk, ya kan, yang harganya tinggi, mungkin dapat komisi tinggi, itu dia bisa dapat income lebih. Itu bisa, ya mungkin bidangnya entah itu mungkin di bidang properti, asuransi, atau mungkin otomotif, saya nggak tahu. Pokoknya di dunia sales kan bisa terjadi itu ya. Iya, betul betul. Gitu. Tapi kalau teman-teman yang mungkin kerjanya adalah di perkantoran, maksudnya di belakang di office gitu loh, ya kan, yang ada gaji bulanan mungkin UMR dan bukan di sales gitu kan, mungkin di administrasi, mungkin di back office ya, mungkin di manajerial dan lain-lain gitu ya. Nah, ya udah pilihannya ya gimana kita bisa ya memanfaatkan ya. Soalnya 3 cara bayar nih, Riz. 3 cara bayar realita dalam 3 cara pembelian bayar. properti. Yaitu cash keras, ya, Yes. beli langsung tunai, Mhm. beli langsung tunai. Kemudian cash bertahap, yaitu cicilan. Gitu. Ada program-program developer yang memberikan cicilan. Cicilan dari 12 kali, mungkin sampai dengan 72 kali. Itu ada juga. Ya, Itu untuk DP-nya itu aja ada atau juga. untuk harga rumah Bisa tadi di-hunting. sih, Kok? Tapi ya mungkin kalau 72 kali harganya. Hah? Itu tadi yang Ya, Riz, sorry. tadi itu untuk DP dulu atau untuk langsung harga rumah gitu? Enggak, langsung harga rumahnya dibagi 72 kali. Tapi ini Oh, pasti oke. harganya ada perbedaan, Riz. Hmm. Udah ada margin keuntungan. Yap. Ya, atau ya KPR tadi, KPR. Yes. Nah, balik lagi, kita sesuaiin aja. Bisa nggak? Kalau teman-teman merasa mampu di cash keras, ya silakan, itu lebih bagus. Jangan tunda-tunda. Kalau misalnya cicilan, oh saya bisa nih kalau lebih cicilan dari gaji, saya nyicil, silakan. Ya, atau ya KPR tadi. KPR dengan ada syarat-syaratnya. Syaratnya harus karyawan tetap. Terus udah gitu, ya minimal udah 2 tahun kerja. Nah, tadi income misalnya UMR, ya dilihat juga cicilannya berapa banyak. Kalau gaji UMR, cicilannya di atas UMR, nah itu gawat. Oke. Ya, jadi itu yang teman-teman harus perhatikan gitu. Dan kalau saat ini menurut saya ya di antara tadi 3 ini yang paling memungkinkan menurut saya ya, opini saya adalah KPR. KPR ya. Sebenarnya ada 2 lagi sih opsi, ada 2 lagi Riz, opsi. Apa itu, Kok? Minta duit mertua atau minta duit orang tua. Itu juga aku mau itu, Mako. Itu opsi juga, opsi. Itu jangan bilang Opsi siapa-siapa ya. ya. Cuma nanti kita belajar bagaimana cara teknik memintanya dengan orang tua dan mertua gitu. Nah, itu mungkin Pak Mario jago. Emang kalau bos yang saat itu jago untuk merayu. Jago merayu gitu. Oke. Oke, jadi tadi ada cash keras, kemudian harus ada cicilan, dan tapi semuanya tadi adalah balik lagi lihat dulu kemampuannya. Nah, kalau tadi Koko bilang ada nggak sih kok yang harganya masih misalnya di bawah 100 atau di atas 100 lebih atau di bawah 200 gitu, yang sekiranya masih bisa dengan cicilan tadi yang 1 juta atau 1.050.000 setiap bulannya gitu kok. Itu bisa nggak sih kok dikasih tahu daerah-daerah mana aja gitu, buat teman-teman bocoran dikit deh gitu. Yes, saya kasih bocorannya banyak. Oke, bocorannya banyak. Banyak. Oke, jadi gini Riz, kalau bicara soal rumah subsidi ini kan diberikan dukungan dari pemerintah. Ada harganya kalau di Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bodetabek. Ya itu ada yang di bawah 2 juta, tepatnya 168 juta. Oke, 186 juta. 168 juta. Oh, 168 juta. Saat ini, tahun ini. Oke. Tahun lalu 158, tahun lalu. 158, artinya ada kenaikan 10 juta. 10 Nah, juta. bayangin, itu merupakan rumah subsidi, di mana DP-nya 5%, bunganya kalau tahun ini saya dengar promonya itu tetap bunganya 5%, tapi 10 tahun pertama. Oke, 10 tahun pertama. Yes, tapi kita punya stabil income, stabil cicilan 10 tahun. Yes, tahun ini ada perubahan jadi 10 tahun. Nanti tahun berikutnya ada perubahan tapi nggak terlalu besar. Tapi kan udah 10 tahun kita juga settle kan, pendapatan kita settle gitu ya. Nah sebenarnya ini program yang menurut saya untuk gaji UMR ini sangat mudah sekali. Menurut saya sangat bisa sekali.
sangat bisa sekali ya. Planningnya apa? Kita ngumpulin DP-nya 5%, artinya taruhlah 9 juta ya. Nah, teman-teman Oke. bisa nggak planning 9 bulan itu cicil 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya kan berdua nih suami istri, bisa nggak sepakat? Kalau bisa sepakat, bisa ngumpulinnya mungkin 1,5 juta, lebih bagus lagi. Atau 2 juta, lebih bagus lagi. Sebulannya ya. Jadi dalam waktu 4 bulan gitu atau 5 bulan udah terkumpul tuh DP. Oke. Gitu. Jadi itu dia. Menunda kesenangannya paling setahun menunda kesenangannya. Ya, betul betul. Ngumpulin DP. Ya, ngumpulin DP dulu gitu kan. Ngumpulin DP, menunda kesenangan dulu gitu kan. Menunda kesenangan dan juga kita ngumpulin apa tadi, dana darurat, asuransi dan lain-lain. Ingat ya, itu juga penting kan. Jadi kita tahan setahun dulu nih. Untuk apa ngirit-ngirit aja dulu. Gitu. Oke. Itu udah terkumpul DP. Ah, lega. Lega. Gitu kan? Bisa kumpul DP, ya kan? Bisa bayar, beli rumah, Ya. ya kan? Ada rumah, wah lega banget. Oke. Ya kan? Oke. Tapi kan aku juga pernah gini kok ya, banyak sekali yang datang ke kita, contohnya misalnya gini, terkadang mereka saking kepengen cepatnya untuk dilakukan pelunasan, jadi apa sih biaya per bulannya itu cicilannya malah lebih hampir 50-60% dari income-nya aku. Bener nggak sih kalau kayak gini caranya? Nah, balik lagi kalau 50-60% sebenarnya dari si pihak waktu pengajuan KPR pasti juga bank nggak mengizinkan. Bank nggak mengizinkan, gitu kan. Ibarat kata gini, cicilannya besar, kita kan standar untuk perbankan kan 30%. Oke. Walaupun nanti misalnya mau dicepetin, nah kita mesti mendingan saran saya ya kita bisa mengelola dan mengatur cash flow-nya kita nih. Oke. Kalau memang bisa nabung 60%, ya udah itu ditabung aja buat dana cadangan. Dana cadangan kita siapin lebih banyak lebih bagus. Oke. Karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi gitu. Atau sebagian bisa jadi dana pendidikan anak atau dana entah kalau ini kan. Ya, tapi sih sebenarnya kalau bisa lebih bagus risk ya 60%. Ya lebih baik 30%-nya buat cicilan, 30% lagi kalau memang dia bisa ya, ditabung. Karena kan nanti begitu udah punya anak, ya mulai pengeluaran ya kan pengeluaran tak terduga gitu ya. Pengeluaran tak terduga, anak sakit, wah. Ya, gitu. Anak Malah lebih susu. susah ya kok ya akhirnya nanti untuk Iya. punya rumah ya. Oke. Percaya deh, saya udah mengalami, udah banyak, udah ngobrol banyak sekali dengan anak-anak muda, ya kan. Semakin muda, tantangannya makin ini anak beda lagi, anak satu beda, anak dua beda, anak tiga beda. Setuju aku kalau itu kok, setuju gitu. Karena memang banyak banget yang datang ke kita juga akhirnya ketika dia lagi banyak cicilan rumah gitu ya, cicilannya masih panjang gitu, contoh masih berjalan setahun 2 tahun gitu, tapi udah punya baby dan ternyata babynya juga butuh biaya gitu ya. Nah ini akhirnya dengan aduh gimana ya rumahnya apa kita jual lagi terus kita balik lagi ngontrak gitu kok. Bener gak sih pilihan kayak gitu kok? Jangan deh. Jangan. Okay. Untuk mulai step 1 aja udah sulit gitu. Kan masa balik lagi ke step 0 gitu ya. Jangan gitu. Jadi itu. Ya, jadi kalau udah menghadapi kondisi seperti itu gitu ya. Ingat lebih balik lagi ke yang saya bicarakan gitu ya. Entah itu kita ketatin pengeluaran yang nggak perlu, sangat diketatin banget gitu. Ya kan? Saya bilang bisa nggak sebulan nggak keluar jajan atau makanannya masak di planning dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu makanannya apa aja dengan budget sekian bisa nggak? Belum bisa, yes lakukan. Gitu. Jangan lihat tukang roti beli roti, lihat tukang susu beli susu. Itu susah kalau itu kayak gitu ya. Kadang simpel loh, ya kan? Itu kan murah. Soal itu namanya bocor halus. Oke. Ya kan, Riz? Yes, betul. Lihat ada bazar, wow, bazar. Lihat ada. Iya, itu benar banget kok, benar-benar banget. Kenapa? Karena yang tadi ya, kalau misalnya kita bilang tadi, yang namanya kebocoran halus itu, kalau misalnya sering lama-lama
bocornya jadi lebih besar gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton pada malam hari ini, Ko Ruby tadi bilang kalau misalnya memang Anda saat ini lagi memiliki cicilan rumah yang lumayan panjang, kemudian biayanya juga lumayan besar, kemudian sudah punya putra-putri juga, misalnya putrinya juga baru lahiran atau apa dan merasa berat banget, kayaknya nggak tepat banget kalau teman-teman itu akhirnya melelang gitu ya, oper kredit gitu ya, kok untuk rumahnya. Lebih baik jangan gitu ya. Oke, karena kalau kita mulainya aja kita udah satu step itu udah keputusan yang besar banget buat kita. Jadi jangan mundur lagi ke belakang. Tinggal caranya adalah tadi di planning lagi budget pengeluarannya setiap bulan. Kalau misalnya memang udah dikurang-kurangin masih tetap nggak bisa juga. Mau nggak mau tadi apa kata Ko Ruby? Nambah income. Nambah income. Jangan pernah malu selama itu halal. Jangan pernah malu. Saya sendiri ya. Saya nggak pernah malu. Gue level the CEO ya. Tapi kalau gue misalnya ya banyak hal. Jangan pernah malu selama itu halal, bermanfaat. Ya. Saya pernah gitu di tes. Malu nggak nih jualan di tengah jalan? Gitu. Ayo saya turun. Ingat ya bahwa gini. Jangan setting kita punya mindset kita sombong bahwa kita di sini terus. Kita harus siapin fondasi terus karena keadaan ini berubah. Betul, setuju kok. Kita harus mudah beradaptasi. Kalau misalnya sekarang banyak orang yang PHK, jangan malu untuk jualan. Selama halal kan ya, kita bisa bilang gitu Riz ya. Ya kan? Jangan malu untuk menawarkan. Jangan malu untuk belajar jualan gitu. Karena saya pun sampai sekarang ini terus belajar dan terus mengaplikasikan. Ya kan? Karena realitanya market is changing, berubah gitu. Ya kan? Kayak saya ngobrol sama finansialku dan lain ini sebenarnya bagian dari passion saya gitu. Kalau bahasa orang ini kepo. Tapi kepo yang bermanfaat. Betul dong. Kepo yang bermanfaat. Manfaatnya apa buat banyak orang? Buat para anak-anak muda bisa punya properti. Saya nggak pernah nih jualan. Mesti belinya di properti lah saya nggak pernah. Belinya terserah di mana. Saya nggak pernah nggak pernah. Nggak juga. Betul. Nah, ini bagian kayak saya bilang ini bagian kayak CSR. Kalau dalam diri saya ada balance. Ada yang namanya ada income, ada juga namanya harus berbagi. Berbagi informasi, berbagi edukasi kepada banyak orang supaya nggak jatuh di lubang yang orang lain pernah jatuh. Betul. Sama dia kan belum jatuh. Betul. Yang orang senior yang lain udah jatuh gitu. Nah, saya edukasi juga gitu. Tadi kan selain tadi kan anak-anak muda, saya edukasi juga kepada apa? Sales properti, Riz. Sales properti banyak yang udah punya rumah tangga. Sales properti tapi nggak punya properti. Oke. Wow, mesti balik lagi, mesti serius nih kok. Yes, banyak, Riz. Ini serius. Banyak tenaga marketing properti, tapi propertinya aja nggak punya. Nggak punya, Riz. Realitanya banyak. Kerja udah di atas 10 tahun, Riz. Punya properti nggak punya. Oke. Wow, that's something wrong. Saya bilang, there is something wrong without your management with money. Saya bilang gitu, Riz. Oke. Ini menarik loh, kok ini menarik banget loh. Bener, gitu. Ya kan, jadi makanya saya tantang ya buat para sales properti, karena harus punya target. Ya, masa udah 10 tahun di dunia properti nggak punya properti, gitu kan ya Riz ya. Kalau Rista misalnya di dunia asuransi, kan pasti kita asuransi loh. Iya dong, harus punya dong. Iya kan, masa sales properti nggak punya properti? Apa kata dunia? Itu yang aku suka, apa kata dunia gitu ya kok ya. Oke, dan aku sebenarnya baru tahu malam ini bahwa kalau misalnya yang tadi tenaga marketingnya properti ternyata masih banyak banget yang belum punya properti gitu. Dan ini sebenarnya miris banget gitu ya kok. Dan akhirnya Ko Ruby juga terketuk lagi untuk hey come on gitu ya. Lu yang kerja di sini aja nggak punya gimana lu bisa edukasi orang gitu ya. Nah mulai dulu dari diri sendiri gitu ya. Tadi plan your money gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya
misalnya uang ini nggak di planning, maka ya uang yang akan planning kita gitu ya. Oke, ini seru banget loh kok ya gitu. Nah, buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini, kita thank you banget karena memang waktu kita juga terbatas gitu Wow, ya. nggak berasa, Riz ya. Ya kalau ngomong sama Korubi itu memang nggak pernah mau di Facebook maupun di IG Live gitu ya, semua seru banget gitu. Dan setiap kita turun, setiap kita edukasi itu orang banyak banget. Ya itu tadi kok, banyak orang sekarang yang kepengen punya properti gitu. Kenapa? Karena ada satu kata yang pernah ada yang ngomong seperti ini. Yang namanya properti itu adalah salah satu cara untuk mempercepat kita kaya katanya kok. Gitu ya. Kenapa? Karena dia beli hari ini harganya sekian, nanti 5-10 tahun ke depan harganya jadi luar biasa gitu. Nah, jadi saya bilang iya juga sih gitu, tapi harus juga ada yang dipikirkan bahwa dengan kenaikan harga tadi sudah pasti harus ada kenaikan dibanding dengan kayak beban BPHTB dan teman-temannya gitu ya, kok sudah pasti kan gitu. Nah, Korubi, pesen dong buat pasangan muda yang saat ini sedang merencanakan kepengen punya rumah. Tadi kan Korubi udah sharing bagaimana tadi yang di bawah UMR maupun yang UMR, kiat-kiatnya, tipsnya untuk tetap punya yang namanya hunian pertama gitu ya. Nah, boleh dong kok diingetin lagi supaya waktu saat kita muda, kita tuh keren, kita punya properti gitu ya. Kemudian yang buat teman-teman yang cewek juga walaupun single mom gitu ya ataupun masih single gitu, tetap yuk kalau gitu aku ganti kok gitu ya. Muda, cantik, punya properti gitu ya. Nah, boleh dong kok ingetin lagi buat teman-teman, buat sahabat finansialku yang join pada malam hari ini. Yuk, woro-woro segera punya properti dan Korubi itu sangat-sangat bisa membantu teman-teman mengedukasi properti apa sih yang teman-teman harus butuhkan. Karena Korubi juga punya beberapa acara ya, kok ya. Yes, beberapa acara banyak di finansialku minggu ini ada 3 acara ya. Oh, minggu ini ada 3 acara ya, Iya, kok. 3 acara, yes. Minggu depan. Oke. Oke, jadi gini, mumpung masih muda, teman-teman ada tiga hal benefit yang teman-teman lagi miliki. Oke. Ya, nanti kalau udah tua, ini 3 hal ini sepertinya akan hilang. Ya, Oke. sepertinya akan hilang. Ya, menurut saya. 3 hal ini adalah pertama, time, waktu. Waktu. Nah, waktu ini mumpung Anda masih umurnya di bawah 35, ya ini pas Oke. banget. Pas banget untuk apa? Planning. Punya properti dalam waktu mungkin ya menurut saya 2 tahun lah ideal, 2-3 tahun ideal 2-3 tahun. Oke. planning. Ya kan waktu tadi, ya kan tenaga teman-teman. Ya. Saat ini tenaga teman-teman masih wow, jos, kerja ekstra. Jangan takut mengeluarkan tenaga untuk bekerja, ya, untuk bekerja untuk kehidupan lebih baik. Oke. Jangan takut. Jangan takut. Yes. Nah, udah punya waktu, udah punya tenaga, nah uang, ada Uang. Nah, ini pas banget belajar sama finansialku, pas banget. Kenapa? Karena ketika Anda bisa manage uang, walaupun seminim mungkin, tapi ketika Anda manage tepat guna, yes, Anda bisa menikmati banyak sekali, ya, optimal. Ya, bisa optimal, bisa, ya, kalau investasi mungkin finansialku jagonya, ya kan? Nah, setiap kita menyisikan, menunda kesenangan, dan kita bisa beli properti, ya kan? Pertama, ya, teman-teman ketika beli properti, ya teman-teman punya tempat untuk berlindung, tempat istirahat, tempat untuk membangun keluarga dengan baik, tempat untuk berkarya, tempat untuk ya banyak gitu, bercengkrama gitu ya. Nah itu pikirin dulu. Dan sebenarnya nyicil sama kontrak itu beda tipis. Kalau teman-teman ngitung beda tipis gitu, beda tipis gitu. Jadi pikirkan itu gitu ya. Jadi itu yang teman-teman mesti sadari, hitung-hitungannya belajar. Kalau teman-teman mindset yang ngontrak terus, percayalah nanti udah umur 55, wah nyesel saya. Gitu ya, baru sadar gitu ya. Sadar. Dan sadarnya 3 hal ini udah hilang. Tenaga, waktunya udah hilang. Ya, mau KPR udah nggak bisa, ya kan? Tenaganya udah terbatas, udah pensiun, dan uangnya pun ya kalau udah pensiun terbatas. uang udah terbatas. Gitu. Oke. Before it's too late, it's time. Lebih aware lagi, ya, prepare, ya. Dan ya kita banyak ngajarin teman-teman, ya. Saya kolaborasi dengan financialku.com ini banyak sharing, banyak kita buka kelas malahan, ya. Kelasnya apa? Buat teman-teman bisa memilih properti yang benar.
ya. Cara belinya benar. Ya. Ada teman-teman dari finansialku CFP ini bantu hitungin. Ya, saya juga menyarankan properti ini loh, ini loh. Sekali lagi, teman-teman silakan beli propertinya dimanapun yang teman-teman mau. Gitu. Tapi saya ajari cara-caranya membeli properti yang tepat. Karena banyak orang yang salah beli properti juga repot ya. Ya. Beli properti yang nggak ready, ya beli properti yang belum siap. Terus udah bayar, nggak dibangun propertinya. Nah, saya edukasi. Banyak yang hal yang terjadi. Jadi saya ingin mengundang teman-teman ya masih muda, pasangan-pasangan muda, yuk persiapan ya, dari saat masih ya, sebelum semuanya hilang. Udah kayak sinetron. Oke, baik. Thank you banget buat Ko Ruby yang udah sharing pada malam hari ini, dan thank you juga buat sobat finansialku yang udah bergabung juga. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman bisa lihat ya, bagaimana sih cara kita menghitung yang tadi kata Ko Ruby. Bisa kok gaji di bawah UMR ataupun UMR itu bisa memiliki yang namanya hunian pertama gitu ya. Karena hunian itu adalah yang bisa membuat kita mengukur bahwa kita sudah mulai berhasil gitu ya Ko ya. Paling tidak memberikan tempat yang nyaman buat istri, buat anak, buat keluarga gitu ya. Nah teman-teman bisa juga lo download aplikasinya Finansialku, baik di Google Play Store ataupun di App Store. Di sana juga ada menu kok, ada menu yang namanya membuat tujuan keuangan, di mana teman-teman bisa menghitung berapa sih dana yang bisa kita butuhkan atau yang harus kita sisihkan setiap bulannya ketika kita lagi sedang merencanakan untuk memiliki hunian pertama gitu ya. Nah dari situ tadi akan kelihatan berapa kita harus punya income-nya juga. Bener kata Ko Ruby tadi, kalau tadi dia mau 2M paling enggak itu harus 50 jutaan income-nya gitu ya. Gitu ya. Oke, thank you banget kok. Semoga sharingnya malam hari ini makin memicu buat pasangan muda untuk memiliki hunian atau properti pertama. Tadi bahwa ketika teman-teman memutuskan untuk memiliki hunian pertama, yuk ada keterbukaan antar pasangan, tentukan tujuannya bersama gitu ya. Karena dua-duanya juga harus saling bekerja sama. Kemudian pada saat menentukan hunian yang seperti apa, memang siapa sih yang nggak punya impian gitu. Tapi pastikan mengukur impiannya itu harus smart gitu ya. Balikin lagi kira-kira kita mampu mengejarnya atau enggak. Kalau misalnya memang mampunya agak di level yang ini dulu, ya udah itu aja dulu gitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita memiliki kemauan dan usaha harapan gitu ya kok ya. Betul sekali. Oke, baik. Thank you banget kok karena memang waktu kita nggak cukup hanya ngomongin properti hanya 1 jam. Next kita akan berkolaborasi lagi. Semoga dengan adanya si COVID-19 ini cepat segera berlalu, kita bisa event offline gitu ya kok. Offline, yes. Sekali lagi Riz, thank you so much ya Riz, thank you so much ya. Thank you banget kok. Jangan lupa teman-teman bisa cek dan daftarnya ke Mimin Finansialku, adminnya Finansialku. Kalau teman-teman mau belajar untuk budak keren punya properti, cara beli properti, DM aja langsung ke Mimin. Oke. Nah, jangan lupa ya, Ko Ruby juga udah kasih tahu, jangan lupa DM Mimin ya Finansialku untuk teman-teman bergabung di kelas-kelas muda keren punya properti. Dan akhir kata Rista sama Ko Ruby ngucapin selamat malam dan sehat selalu. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam, thank you semuanya.